Amsal pasal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Retno. Halo, selamat pagi Kak Indi. Gimana nih kabar kalian hari ini? Luar biasa kan? Tentunya. Ya, adik-adik semuanya sudah mandi nih. Sudah ganteng-ganteng, sudah cantik. Tentunya sudah siap untuk kita bersama-sama sekolah minggu hari ini ya. Sudah siap ya? Tetap semangat ya. Oke, kita memulai ibadah kita ya hari ini. Tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Kak Indira yang akan pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami hingga sampai pada pagi ini. Ya Tuhan, saat ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, yuk kita bangkit berdiri semua. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Dan setiap hari kita mau memuji nama Tuhan dan juga mau mentaati segala firman-Nya. Yuk kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus segalanya bagi kita semua. Adik-adik sudah siap untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Ya, siapkan dulu Alkitabnya. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Setiap hari kita mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, adik-adik kita mau memuji nama Tuhan, firman-Nya yang menuntunku. Dibenarkan. Dalam Kristus ku dibenarkan.
setiap hari mengenal Kristus Tuhanku, makin serupa dengannya, Raja Juru Selamatku, makin serupa dengannya, Raja Juru Selamatku. Ya, shalom adik-adik, selamat pagi ya. Pasti kalian baik-baik di rumah ya. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kiranya berikan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti firman-Mu, dan bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, boleh menyampaikan firman Tuhan seperti apa yang Kau ingin sampaikan. Terima kasih Bapak, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik masih ingat pada waktu itu bangsa Israel pernah dijajah oleh bangsa Mesir. Nah, bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, tapi Tuhan tolong. Tuhan suruh hambanya Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka pulang ke negerinya, ke tanah Kanaan. Tetapi di dalam perjalanan, mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Mereka harus melewati padang gurun yang panas. Mereka nggak ada makanan, nggak ada minuman. Lalu mereka mengeluh, mereka protes sama Tuhan. Tuhan, katanya Tuhan sayang sama kita. Kok kita dibiarkan begitu saja melewati padang gurun? Kami mau makanan. Lalu Tuhan kasih makanan, roti dari langit ya. Tapi setelah beberapa lama bangsa Israel ngomel lagi. Kami nggak mau makanan ini, bosan. Kami mau daging. Lalu dikasih daging, terus ngomel lagi. Kami haus. Wah, banyak sekali ngomel-ngomel Tuhan. Tapi Tuhan tetap sabar. Tuhan tetap tuntun bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Tetapi sampai di tanah Kanaan, apakah bangsa Israel kemudian jadi bangsa yang nurut? Sama saja adik-adik. Bangsa Israel juga tetap aja ngomel sama Tuhan. Mereka lihat bangsa-bangsa lain, wah, bangsa-bangsa lain tuh kok kayaknya enak ya. Mereka nggak punya aturan gitu. Mereka tuh kayaknya nggak ada hukum-hukumnya. Mau berbuat seenaknya nggak apa-apa. Mau jahat sama orang lain nggak apa-apa. Siapa sih mereka punya Tuhan? Oh, Tuhan mereka tuh ternyata dewa-dewa yang wah, patungnya keren-keren, patungnya bagus-bagus. Terus bangsa Israel mulai kepingin juga punya patung-patung dewa seperti itu. Mereka mulai buat patung-patung itu kecil-kecil. Wah, kok bagus ya. Lalu dibuat yang lebih besar. Wah, keren nih. Akhirnya dibuat yang besar sekali. Lalu orang-orang Israel tuh mulai melihat patung-patung ini bagus. Kayaknya cocok nih buat dewa-dewa kita. Lalu mereka meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Demikian juga mereka juga ikuti aturan dari bangsa-bangsa lain. Aturan yang tidak adil, aturan yang tidak punya hikmat. Mereka bisa seenaknya sama orang lain. Mereka bisa berbuat tidak adil sama orang lain. Dan mereka tidak dihukum. Wah, enak ya seperti itu ya. Kalau kita berbuat seenaknya nggak dihukum, enak nggak adik-adik? Tapi itu tidak dikenan Tuhan. Tuhan mau bangsa Israel untuk tetap berada di dalam aturan-aturannya. Kenapa begitu? Karena bangsa Israel disayang sama Tuhan, maka Tuhan mau lindungi bangsa Israel. Jangan sampai bangsa Israel keluar dari perlindungannya. Ya, sama seperti kalau adik-adik dilarang untuk misalnya keluar dari pagar rumah. Nanti kalau kamu keluar dari pagar, nanti kalau terjadi celaka, mama sama papa nggak bisa lindungi kalian. Nah,
Nanti kalau ada mobil misalnya keserempet, tidak bisa lindungi kalian. Sama seperti Tuhan yang mau bangsa Israel jangan keluar dari firman Tuhan. Karena kalau keluar dari firman Tuhan, Tuhan nggak bisa lindungi. Ya, tapi bangsa Israel nggak mau tahu. Mereka tetap sembah dewa-dewa lain. Mereka tetap berbuat seenaknya sendiri. Lalu mereka minta sama nabi yang ditunjuk Tuhan. Waktu itu namanya Nabi Samuel. Mereka minta raja. Kami mau seperti bangsa-bangsa lain. Mereka punya raja. Kita nggak punya raja. Kita punya Tuhan. Tapi Tuhan nggak kelihatan. Kita nggak mau diperintah oleh sosok yang nggak kelihatan. Kita mau punya raja. Kata bangsa Israel seperti itu. Samuel menjadi sedih. Tapi Tuhan mengabulkan permintaan bangsa Israel. Akhirnya dikasih raja. Tapi raja itu juga bukan raja yang baik. Raja itu juga raja yang jahat. Ya, lalu bangsa Israel juga ikut-ikutan tidak lebih baik, tapi malah lebih jahat. Nah, setelah Saul, raja pertama itu diganti oleh Daud. Daud raja yang baik, tapi anaknya Raja Salomo awalnya memang raja yang baik. Tapi menjelang hari tuanya, Salomo juga ikut-ikutan menyembah dewa-dewa bangsa lain. Itu membuat hati Tuhan sedih. Tuhan kasih peringatan kepada bangsa Israel, jangan sembah dewa-dewa lain. Kalau kamu keluar dari firman-Ku, aku nggak bisa lindungi kamu. Nah, Tuhan menyuruh beberapa orang, ya, nabi-nabi dari Tuhan. Mereka selalu peringatkan bangsa Israel untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Pada suatu ketika, Tuhan mendatangi seorang yang masih muda, ya, namanya adalah Yeremia. Tuhan datangi Yeremia, katanya, Yeremia, Yeremia pada waktu lagi berdoa, kaget ya, ya Tuhan, apakah ini engkau? Iya Yeremia, aku mau utus engkau ke tengah-tengah bangsa Israel. Aku mau kamu peringatkan kepada mereka agar mereka tetap bertindak dalam firman-Ku. Mereka tidak boleh langgar firman-Ku, karena kalau mereka langgar firman-Ku, mereka akan jatuh ke tangan bangsa-bangsa lain, dan aku, Allah, akan menjadi musuh mereka. Yeremia takut, adik-adik. Ya Tuhan, aku ini masih muda. Nanti kalau aku yang peringatkan mereka, aku tidak berani Tuhan. Apalagi ini bukan peringatkan teman sendiri. Kalau peringatkan teman sendiri aja kita masih nggak enak rasanya. Takut dimusuhin ya. Ini peringatan ke bangsa Israel, satu bangsa yang besar. Memperingatkan raja yang jahat. Wah, Yeremia sebenarnya takut. Yeremia mau tolak, Tuhan aku tuh masih muda. Coba yang lain ya, yang udah pengalaman katanya. Tapi Tuhan berkata, Yeremia, aku sudah tentukan kamu menjadi utusanku, bahkan sejak kamu belum lahir, aku sudah tetapkan kamu. Wah, Yeremia menjadi kaget dan senang juga. Wah, ternyata Tuhan sangat perhatikan aku, dan Tuhan sudah pilih aku, bahkan sebelum aku lahir. Lalu Yeremia menyanggupi ya, baik Tuhan, saya akan lakukan perintah-Mu. Lalu Yeremia tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tuhan berkata, aku akan taruh firman-Ku ke dalam mulut-mu. Kamu akan katakan apa yang aku mau katakan. Yeremia kemudian pergi ke kota. Dia berkhotbah, dia peringatkan orang-orang Israel. Bangsa Israel, kalian ini bangsa yang jahat. Kalian ini sudah bertindak jahat pada orang lain. Kalian tidak mengasihi orang lain, dan Tuhan marah sama kalian. Tolong bangsa Israel, kembalilah kepada Tuhan, supaya kalian tidak menjadi musuhnya Tuhan. Wah, kalau jadi musuhnya Tuhan itu sangat mengerikan. Tuhan pasti akan hukum, dan kita tidak bisa lepas dari hukumannya. Tapi orang-orang yang di situ,
bahkan nggak lihat ya, ada orang yang teriak-teriak di tengah jalan, nggak lihat. Mereka berlalu begitu saja, mondar-mandir. Loh, kok mereka nggak perhatikan aku ya, kata Yeremia. Kenapa ya? Lalu Yeremia terlebih kencang lagi berteriak, bangsa Israel, dengarkan aku. Tuhan sudah peringatkan kalian lewat aku. Tolong, kembalilah kepada firman Tuhan. Bangsa Israel, orang-orang yang lewat itu tetap nggak peduli. Mereka pikir itu untuk orang lain. Nah, adik-adik, kadang-kadang kalau orang yang diperingatkan atau diingatkan oleh orang lain, kadang-kadang nggak rasa salah ya. Mereka pikir, aku nggak salah, kenapa aku diperingatkan? Nah, kadang-kadang malah marah, diingatkan malah marah. Kok begitu ya adik-adik? Lalu suatu ketika ada orang yang datang ke tengah-tengah kerumunan itu ya, ketika Yeremia berkhotbah. Dia datang menghampiri Yeremia. Yeremia agak senang ya, wah ini orang mungkin mau perhatikan firman Tuhan. Tapi orang itu begitu dekat dengan Yeremia, wah malah Yeremia dipukul. Wah, loh kenapa aku dipukul? Yeremia, kamu gak boleh bilang begitu. Kami ini bangsa yang disayang sama Tuhan. Tuhan gak mungkin marah sama kita. Loh, tapi ini peringatan dari Tuhan. Tuhan benar ngomong sama saya. Enggak Yeremia, kamu pasti bohong. Buktinya kita baik-baik saja, gak ada hukuman Tuhan. Loh, Tuhan tuh kan, kita ini bangsa Israel, bangsa yang terpilih, bangsa yang disayang sama Tuhan. Gak mungkin Tuhan hukum kita. Tapi Yeremia bilang, tapi kalian sudah keluar dari firman Tuhan. Kalian sudah langgar banyak firman Tuhan. Kalian ini nggak adil sama teman kalian, nggak sayang sama orang tua kalian, nggak sayang sama saudara kalian. Tapi mereka nggak kerasa, nggak. Yeremia, kamu adalah nabi yang palsu. Lalu mereka tangkap Yeremia, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Wah, Yeremia sedih sekali. Yeremia sedih bukan karena di penjara, bukan karena tidak didengarkan oleh orang-orang, tapi Yeremia sedih karena dia tahu Tuhan akan hukum bangsa Israel. Yeremia sayang sama bangsa Israel, tapi kok diperingatkan seperti itu? Bangsa Israel tidak mau bertobat. Sayang sekali adik-adik ya. Lalu setelah dibebaskan dari penjara, apakah Yeremia berhenti? Enggak juga, dia tetap sampaikan firman Tuhan. Dia bahkan tulis buku-buku, selain khotbah dia tulis buku-buku untuk dibaca oleh orang-orang di Israel supaya mereka tahu ada peringatan dari Tuhan. Dan Yeremia lakukan itu sampai pemerintahannya sampai ganti raja. Tapi bangsa Israel tidak pernah mau bertobat, tidak pernah baik. Suatu ketika ada raja yang bertanya kepada penasehat-penasehatnya ya. Raja juga punya penasehat ya. Penasehat-penasehatnya ditanya, bagaimana ya ini ada peringatan dari Tuhan lewat Nabi Yeremia? Apakah itu benar? Tapi penasehat-penasehatnya bilang, oh itu nabi palsu. Itu dia tidak sampaikan firman Tuhan. Loh, tapi kenapa dia sampai terus-menerus berkhotbah walaupun di penjara, tapi tetap dia nggak berhenti berkhotbah, sampaikan peringatan dari Tuhan. Tapi penasihat-penasihat raja atau nabi-nabi itu bilang, oh enggak, itu nabi palsu. Raja ini kan baik-baik saja kan, raja kan nggak jahat, raja diberkati, tambah kaya. Oh, raja berpikir, oh iya benar juga ya, aku kan nggak dihukum, aku baik-baik saja, berarti Tuhan nggak marah, berarti itu memang nabi palsu. Ya udah, kalau gitu masukkan dia aja ke dalam sumur biar dia mati kelaparan. Ya, lalu benar tadi adik, Yeremia waktu dikhotbah dimasukkan ke dalam sumur, ya, dibiarkan di situ berhari-hari supaya mati kelaparan. Dan buku-bukunya Yeremia diambil semua dan dibakar. Nah, lalu
Tuhan tetap tolong Yeremia ya. Yeremia dikeluarkan dari sumur oleh temannya. Lalu apa yang terjadi? Yeremia dikasih tahu temannya, tuh Yeremia, sebaiknya kamu berhenti saja. Soalnya kamu sudah sangat menderita. Tapi Yeremia nggak mau berhenti adik-adik. Karena Yeremia sayang sama bangsa Israel. Nanti kalau bangsa Israel tetap jahat, tetap tidak mau sembah Tuhan, mereka akan dijajah oleh bangsa lain. Nah, tahun berganti tahun, ternyata kata-kata Yeremia terbukti. Ada bangsa-bangsa lain, mereka datang ke Israel ya. Mereka datang untuk menjajah, merampas kekayaan dari bangsa Israel. Dari bangsa Mesir, lalu bangsa Asyur, lalu yang terakhir bangsa Babel. Mereka datang ke kerajaan Israel, mereka hancurkan ibu kotanya, yaitu Yerusalem, lalu mereka ambil harta benda di rumah Allah, di bait suci. Emas dan perak dibawa, diangkut mereka ke negara Babel. Nah, sayang sekali ya, bangsa Israel yang sudah diperingatkan sampai bertahun-tahun ternyata tidak mau dengar firman Tuhan, dan akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Tuhan menjadi musuh bangsa Israel, padahal tadinya mereka dalam lindungan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adik-adik? Ya, kita bisa ambil pelajaran yang pertama, kita harus berada di dalam firman Tuhan. Kita jangan langgar firman Tuhan. Terus gimana kita tahu firman Tuhan itu? Ya, tentu saja dengan membaca Alkitab setiap hari. Maka kita akan tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan nggak suka. Ya, kita jadi semakin kenal dengan Tuhan. Nah, lalu yang kedua, kita bisa tegur orang, tetapi kita harus ingat bahwa semua teguran kita itu harus berdasarkan firman Tuhan. Kita nggak boleh tegur orang sembarangan, dan juga sebaliknya kalau kita ditegur juga jangan marah. Kita periksa dulu diri kita salah nggak ya? Kalau kita salah, kita maafkan, kita minta maaf dan kita perbaiki. Nah, begitu ya adik-adik ya, kisah tentang Yeremia untuk pagi hari ini. Ayat hafalan. Ayat hafalannya masih sama seperti minggu lalu, dari Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya adik-adik, sama seperti Yeremia yang terus bersemangat menyampaikan firman Tuhan. Kalau dia nggak punya semangat, dia mambek, dia nggak mau beritakan firman Tuhan, gimana? Dia juga ikut dihukum oleh bangsa Israel, dengan bangsa Israel sama-sama dihukum Tuhan ya. Adik-adik nggak mau itu terjadi ya. Oke, nah sekian dulu untuk firman Tuhan minggu ini. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mendengar tentang Yeremia yang terus menyampaikan firman Tuhan walaupun akibatnya adalah buruk bagi dia. Tuhan, kami mau untuk terus berada dalam firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, tidak seperti bangsa Israel yang jahat. Bapa, kiranya Engkau menyertai kami dan Engkau membuat kami lebih mengerti dan mengenal Engkau dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sampai ketemu minggu depan ya.